Oke kawan-kawan, kita akan bahas soal TIU. Yang pertama soalnya itu 1, 13, ada deret aritmatika ya, 1, 13, 19, 22, 23, 1/2. Nah kalau soal-soal seperti ini kita langsung lihat, karena ini angkanya itu atau deret angkanya ini semakin bertambah, berarti ini pasti ada pola yang ada di dalam barisan bilangan ini, sehingga kita bisa temukan polanya. Itu menjadi ini misalnya tambah 12, ini tambah 6, ini tambah 3, ini tambah 1,5 atau 3/2. Nah bagaimana bisa dapat seperti itu? Ini kita lihat dari pola selanjutnya. Ini ada 2 kali pola. Ini pola pertama, pola 1, ada pola 2. Pola yang kedua itu pembagian antara 12 dibagi dengan 6. 12 bagi 6 itu kan 2, atau 12 bagi 2 itu kan 6, sehingga ini ditambah 6. Pola pertama itu tambah 12, pola kedua ditambah 6 karena apa? Karena 12 bagi 2. Terus pola ketiga kenapa ditambah 3? Karena 6 bagi 2 itu 3. Terus selanjutnya kenapa ditambah 1,5 atau 3/2? Karena 3 bagi 2 itu 1,5. Selanjutnya berarti ini tambah berapa? Tambah 1,5. 1,5 ini kita bagi dengan 2, atau 3/2 itu kita bagi lagi dengan 2, bagi lagi dengan 2 itu menjadi 3/4. Sehingga di sini menjadi 23 1/2 tambah 3/4. Kalau sudah seperti ini kita akan dapat hasilnya 23. Ini akan ditambah dengan di sini kita bisa dapat 2/4 tambah 3/4, sehingga di sini 23 ditambah dengan 1 1/4 ya, 1/4, karena 5/4 itu sama dengan 1/4, sehingga hasilnya menjadi 24 1/4. Oke, jawabannya itu pada soalnya jawabannya itu D. Nah, oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Itu soal selanjutnya ada deret huruf U, di situ A, T, ini B, selanjutnya S, C. Nah tiga huruf selanjutnya itu apa saja? Dari sini kita sudah bisa tahu bahwa ada pola. Yang pertama A, B, C, pasti huruf yang ketiga dari deret yang akan ditanya ini adalah D, itu pasti. Selanjutnya ini ada kebalikan dari deret huruf atau susunan huruf, mulai S, T, U, berarti U, T, S, di sini pasti R. Karena apa? R, S, T, U. Makanya deret atau huruf yang berikutnya itu adalah R, D. Jadi jawabannya itu B. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak yang akan habis, atau persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 24 hari.
Jadi pondok pesantren itu memiliki 35 anak, akan habis makanannya itu dalam 24 hari. Jika pondok pesantren itu ditambah 5 anggota baru atau siswa baru, maka berapa hari makanan tersebut akan habis, sehingga kita bisa tulis di sini menjadi 40 anak ya. 40 anak berapa hari yang akan habis. Nah, semakin besar jumlah anaknya, maka akan semakin sedikit jumlah hari. Semakin bertambah ini akan semakin berkurang. Maka persamaan yang akan kita gunakan ini adalah persamaan berbalik nilai. Pada perbandingan berbalik nilai, persamaan perbandingan berbalik nilai itu berarti 35 kita bagi dengan 40 itu sama dengan X kita bagi dengan 24 hari. Maka di sini untuk mempercepat perhitungan kita bisa perkecil bentuknya, ini menjadi 35 itu menjadi 7, 40 kita menjadi 8. Ini apa? Kita buat seperti apa? Kita bagi dengan 5, ini hasilnya seperti ini. 8 dengan 24 kita bisa perkecil juga menjadi 3 dan 1, sehingga X nya itu sama dengan 21. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan itu 21 hari. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada akar-akar seperti ini. X, akar dari X, dalamnya ada akar lagi X, akar dari X itu sama dengan 5. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini kita harus manipulasi bentuk dari persamaan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Contohnya akar dari X dalam akar X ini kita buat menjadi sebuah variabel, yaitu misalkan A, variabel pemisalan. Maka pada saat kita menyelesaikan persamaan ini, kita lihat ini kita bisa selesaikannya dengan kita tambah kuadrat. Di ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Maka pada saat kita kuadratkan, hasilnya menjadi X. Akar dari X ini kan, akar X kalau kita kuadratkan itu menjadi X kan. Nah, seperti itu. Makanya di sini Oke, saya hapus dulu ini. Maka di sini ini menjadi X, terus ini tetap akar X, dalamnya ada akar X, dan seterusnya. Sedangkan ini akan menjadi Oke, 5 kuadrat ini menjadi 25 kan? Ini menjadi 25. Sehingga kita harus ingat kembali bahwa akar X, dalamnya akar X, terus akar X, dan seterusnya itu adalah A. Sehingga ini kita substitusi atau kita gantikan sudah bentuk ini menjadi A. X A ya kan, sama dengan 25. X A sama dengan 25. Nah, ingat bahwa XXA ini tadi sama dengan kita harus tahu bahwa A ini sama dengan berapa tadi? 5. Dalam persamaan pertama itu A itu adalah 5 kan. X dari soalnya itu kan X, akar X, dalamnya akar X, terus akar X dan akar X itu adalah 5, sehingga kita bisa tulis di sini A nya itu menjadi 5 sama dengan 25, dan seterusnya itu kita bisa coret ini menjadi
X sama dengan 5. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Lihat dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jadi kambing dapat memakan rumput dalam satu lapangan itu 4 minggu. 4 minggu. Sedangkan sapi dapat memakan rumput pada lapangan yang sama itu dalam waktu 3 minggu. Nah, bagaimana jika sapi dan kambing ini memakan rumput yang sama? Berapa waktu yang diperlukan sapi dan kambing ini untuk menghabiskan rumput pada lapangan yang sama? Atau di sini dalam pertanyaan, berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut? Nah, cara cepatnya kita lihat bahwa ini memiliki KPK itu 12. Dari mana? 4 dan 3. Kita bisa gunakan cara cepatnya. Itu cara cepatnya seperti ini. Ini 12. Cara cepatnya 1/4. Ini banyaknya minggu, ini waktu 1 per waktu tambah 1 per waktu juga. Hasilnya ini nanti kita samakan penyebut, hasilnya 7/12. Maka kita bisa lihat 12 waktu yang diperlukan 12 hari. Untuk kita memperjelas penyelesaiannya, kita juga bisa merubah bentuk ini dalam waktu berapa? Ini 28 hari, ini 21 hari, sehingga KPK dari 28 dan 21 itu kalau kita bisa buat itu nanti 2/2 kali 7 dan ini 28. Ini kalau 21 itu 3 dan 7, sehingga kita gunakan faktor yang paling kecil ini. Jadi hasilnya 2/2 dikali dengan 3, hasilnya itu 4 dikali dengan 3. 4 kali 3 itu 12 hari. Jadi jawabannya itu A, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Fanny berlari dengan kecepatan. Jadi Fanny berlari dengan kecepatan. Di sini Fanny berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Di sini 10 meter per sekon artinya dalam 1 sekon Fanny dapat menempuh jarak 10 meter. Nah, 10 detik kemudian Vino mengejar. Berarti pada saat 10 detik kemudian atau 10 sekon kemudian, berarti jarak yang sudah ditempuh oleh Fanny itu 100 meter. Dari mana? Karena kalau 1 sekon saja itu sudah 10 meter, berarti dalam 10 detik itu Fanny sudah menempuh jarak 100 meter. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Di sini Vino mengejar dengan kecepatan. Jadi Vino di belakang dengan kecepatan 12 meter per sekon. Sedangkan jarak antara Fanny dan Vino itu sudah berjarak 100 meter karena Fanny sudah bergerak duluan. Di sini pertanyaannya, Vino dapat menyusul Fanny itu pada detik berapa atau dalam waktu berapa sekon. Dengan cara simpel kita bisa mengerjakannya. Contohnya ini, 1 sekon saja Fanny dapat menempuh 12 meter. Sedangkan Fanny dapat menempuh ini dalam waktu 1 sekon. Fanny dapat menempuh di sini Fanny dapat menempuh jarak 10 meter. Nah,
dalam 100 meter ini akan jarak yang akan ditempuh oleh Vino untuk mengejar Fanny itu adalah 2 meter. Karena apa? Semakin berkurang 2 meter. Semakin berkurang 2 meter. Karena logikanya dalam 1 sekon Fanny lebih banyak jangkauannya daripada Fanny, sehingga hasilnya akan berkurang 2 meter. Nah, berapa waktu ya? Dalam 1 sekon ya 2 meter yang akan berkurang dari 100 meter ini. Jadi dalam berapa waktu yang diperlukan untuk Vino dapat mengejar Fanny? Yaitu dalam waktu, kita lihat 100 ini kita bagikan dengan 2 saja kan. Kita bagi dengan 2, kita dapat 50. Nah, berapa waktu yang diperlukan oleh Vino untuk mengejar Fanny? Ya masih 50 sekon. Itu logikanya. Sedangkan persamaannya kita bisa jumlah ini baru kita bisa kurang. Nanti kita kurang terus nanti persamaannya ini kita bisa. Contohnya seperti ini. Waktu itu sama dengan 100. Jaraknya itu kita bagi dengan S per V kan. Berarti 12 kurang dengan 10. Sehingga hasilnya kita persekon. Sehingga hasilnya ini meter selesai, 100 bagi 2 itu 50 sekon. Ini persamaan cepatnya, ini logikanya. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Saya hapus dulu. Oke, di sini ada pertanyaan 1/7%. 1/7% dari 4,914. Nah, kalau ini cara cepatnya, kalau 1,7% berarti atau 1/7% berarti kita bisa lihat kalau dari ini kita kali kan 1/7% kita kali dengan 4,914. 4,914. Nah, cara cepatnya persennya kita simpan ke belakang saja dulu, bisa. Itu jadi di sini 4,914/7. Kita simpan persennya di belakang. Ini per 100 nanti. Nah, jadi bentuknya ini menjadi ini kita bisa rubah juga ke dalam bentuk per 1000 karena 3 angka di belakang koma, sehingga di sini kita bisa tulis 4,914/1000 kita bagi dengan 7/1, ya kan? Ini berarti hasilnya itu 4,914/7 kali 1000. Nah, ini kita bisa dapat hasil 702 bagi 1000. Ingat, kita masih ada persen 100% nih, atau persennya ini artinya per 100 ya. 1/100. Sehingga ini 702/1000 kita kali dengan 1/100, ada persennya lagi kan. Sehingga di sini 702/100.000. Nah, kalau 702/100.000 itu dalam bentuk desimal, itu berarti 5 angka di belakang koma. 5 angka di belakang koma itu menjadi 0,00702 seperti itu. Jadi hasilnya itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini, maaf jika terlalu cepat ya kawan-kawan ya. Nah, soal yang ini ya mudah sekali ya. Kalau presentasi untung itu sama dengan untung kita bagi dengan harga beli kita kali dengan 100%. Seperti itu. Untung itu kita bisa dapat dari harga jualnya. Kita punya harga jual, kita kurang dengan harga beli. Jadi 1 juta. Di situ 1.050.000.
kita kurang dengan 800.000, kita dapat 250.000 ya. Untungnya saja 250.000. Persentase untungnya itu menjadi 250.000. Kita bagi dengan 800.000, kita kali dengan 100%. Oke, ini kita bisa coret 3 angka, 1 angka, 1 angka dari sini kita bisa coret. Sisa 250 bagi 8. Kalau ini kan kita bisa ambil 24 dari 25 ini itu 3. Terus sisa 10 dari ini itu dapat 1. 10 kurang 8 2. 2 komanya itu kita bisa dapat 20 bagi 8 2, sisa 40 bagi 8 itu 5, sehingga 31,25. Oke, pertanyaan selanjutnya ini masih mudah ya. Pertanyaan selanjutnya pertanyaan figural ya. Nah, kita lihat bahwa dari soalnya itu ada beberapa bentuk yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu anak panah ke bawah akan bertemu dengan sudut. Nah, ini akan bertemu dengan titik sudut dari segitiga ini. Anak panah ini akan bertemu dengan titik sudut. Kita harus, kalau soal figural kita harus bikin tanda ya kawan-kawan. Kita harus baca soalnya, kita bikin tanda. Nah, dari pertanyaan, dari jawaban A, B, C, dan D itu yang sesuai dengan gambar ini atau tanda seperti ini, artinya segitiganya itu titiknya atau titik arah anak panah ini pas di puncak segitiga ini hanya pada jawaban A, sehingga dengan cepat kita bisa menjawab A. Sedangkan untuk soal B itu kita bisa lihat bahwa anak panahnya itu bertolak belakang, artinya anak panah ke sana, segitiganya ke atas. Terus yang ke selanjutnya itu kita bisa lihat bahwa segitiganya ke arah sini, anak panahnya ke arah sini, tidak sama kan? Seperti itu. Sama juga dengan C, D, dan E, sehingga jawaban dari pertanyaan itu adalah A. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kawan-kawan yang mempersiapkan untuk mengikuti CPNS 2021, semangat. Tuhan memberkati.